Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kawan-kawan selalu dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya agak sedikit kaget dan sedikit shock kawan-kawan setelah mendengar satu pernyataan dari Bung Lubis tentang adanya hubungan antara Kiai Imaduddin dan Habib Rizik Syihab. Jika apa yang disampaikan oleh Bung Lubis ini benar, tentunya ini akan semakin menarik kawan-kawan. Namun untuk menguji kebenaran tersebut tentunya kita menunggu klarifikasi dari Kiai Imaduddin itu sendiri. Nah, hubungan seperti apa yang dibongkar oleh Bung Lubis terhadap Kiai Imaduddin dan Habib Rizik Syihab? Kita saksikan sama-sama. Tafadhal. Nah, saya menahan diri untuk tidak membahas Kiai Imad di konten terkait masalah si Fuad. Tapi bukan untuk tidak sama sekali. Jangan dulu, nanti lihat dulu ke depan. Lihat dulu ke depan. Mungkin sekarang beliau sibuk. Mungkin sekarang Kiai Imad masih banyak jadwal. Mungkin masih menuntaskan masalah tulisan-tulisan tentang Ba'alawi segala macam. Saya menahan diri dulu. Dan ternyata betul. Udah sekian hari saya tunggu-tunggu, muncul tulisan Kiai Imad. Intinya nasab Ba'alawi selesai. Dijelaskan panjang lebar di situ. Oh, oke, udah selesai nasab Ba'alawi. Saya pengen lihat, berani nggak dia bergeser ke nasab gerombolan si Fuad yang ngaku sebagai zuriyah Nabi dari jalur keturunan Wali Songo. Harusnya itu lebih mudah. Itu lebih mudah daripada membongkar nasab Ba'alawi yang udah 500 tahun lebih. Harusnya itu lebih mudah. Saya tunggu-tunggu. Belum ada. Padahal dia sudah membuat tulisan final atau final tentang Ba'alawi. Maka saya menahan diri sebelumnya untuk tidak mendesak. Nah, setelah tulisannya muncul tentang Ba'alawi sudah selesai, nasab Ba'alawi selesai, terputus, tertolak, batil segala macam. Saya tunggu. Ada nggak kelanjutan kepada orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Wali Songo tapi tidak bisa memberikan bukti secara ilmiah? Mengaku keturunan Wali Songo sama dengan mengaku keturunan Nabi. Jadi nggak ada beda kan dengan Ba'alawi. Nah, saya tunggu, belum ada. Nah, belum ada. Mungkin beliau ini masih dilema. Masih dilema. Saya munculkan satu konten. Di situ saya masih sangat sopan kepada Anda. Bukan berarti sekarang tidak sopan. Tapi saya tukang bacot. Saya bukan santri yang bermental pejuang berakhlak sufi. Saya merokok depan layar. Karena di atas kepala saya bukan imamah. Walaupun saya bukan santri, kalau saya sedang pakai imamah, saya nggak mau merokok. Saya hargai itu imamah. Walaupun saya bukan santri yang bermental pejuang berakhlak sufi itu. Saya buat satu konten untuk Kiai Imad waktu itu. Secara tidak langsung saya mengajukan proposal dengan cara yang sangat terhormat. Habis itu saya diamkan beberapa hari. Saya tunggu. Ada nggak tulisan. Ternyata beberapa hari kemudian muncul. Kenapa malah seperti ini? Kenapa berusaha mendamaikan? Ini orang sedang beradu argumen. Ada yang mengklaim, ya, ada yang mengklaim. Kemudian ada juga yang membantah. Kenapa didamaikan? Ini kemajuan ilmu. Sebagaimana halnya Ba'alawi mengklaim, kemudian Kiai Imad membantah. Ini kemajuan ilmu. Nah, ada yang mengklaim sebagai keturunan Nabi dari jalur Wali Songo. Kemudian ada yang membantah. Kenapa didamaikan? Berarti ada satu ketakutan di sini kalau ini berlanjut. Kalau pertarungan pikiran ini, kalau adu argumen ini terus berlanjut, maka akan ada pihak yang sangat dirugikan eksistensinya dan sebagainya. Maka harus didamaikan. Berarti ada ketakutan besar di sini. Ada pihak-pihak yang tidak siap untuk bermain, beradu argumen dengan YouTuber pencot. Maka satu-satunya cara, gasak Waliullah Imad. Supaya mereka ini diam. Bro, saya dari dulu, jangankan sebelum kemunculan Waliullah Imad, Kiai ilmiah itu, waktu saya masih menaruh hormat kepada si Rizik, kepada si Bahar, ketika awal ngebongkar oknum-oknum Ba'alawi, mulai dari Sodik waktu itu, Imad belum muncul waktu itu dia masih di FPI. Masih di FPI dia. Imad belum muncul waktu itu dia masih di FPI. Masih di FPI dia. Imad belum muncul waktu itu dia masih di FPI. Masih di FPI dia. Saya pernah bilang di live saya, waktu itu saya masih gini kepada Rizik, kepada Bahar. Saya sampaikan, seandainya imam besar Habib Rizik Syihab
atau Habib Bahar bin Smith ikut membela kelompok-kelompok ini, oknum-oknum Ba'alawi ini, yang sedang kita bongkar ini, saya nggak peduli. Itu dari jauh-jauh hari saya sampaikan. Dari jauh-jauh hari. Itu sekelas Imamul Ummah 7 juta umat itu. Ya. Waktu itu, saya sudah mulai membongkar, tapi dari bawah. Dan pernah saya jelaskan di konten sebelumnya. Dan alhamdulillah, proses itu bertambah cepat dengan munculnya tesis Kiai Imad. Dan itu tidak melenceng dari rencana saya. Bahkan ada pembantu di situ. Bukan berarti Kiai Imad ini pembantu, tapi tesisnya sangat membantu. Itu. Nah, ketika saya sudah mulai, Bang TIJ juga. Sampai abang ipar saya, Bang TIJ, mendekam di Polda Aceh, difitnah oleh oknum Ba'alawi. Gara-gara apa? Kami nggak percaya mereka cucu Nabi. Imad masih di FPI. Masih, bro. Sang pencipta lagu Habibana, ya Habibana Rizik Syihab, Imad itu. Imad masih di FPI. Masih, bro. Sang pencipta lagu Habibana, ya Habibana Rizik Syihab, Imad itu. Jadi di situ saya sudah punya statement di situ. Seandainya Habib Rizik dan Habib Bahar ikut membela orang-orang ini, waktu itu sama si Sodik dan komplotannya itu, saya nggak peduli.